Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester City berhasil meraih kemenangan atas Wolverhampton pada matchday ke-8 Premier League 2024-2025. City membalikan keadaan pada menit-menit terakhir pertandingan lewat gol epik dari John Stones. Kemenangan Citizen kali ini membuat The Citizen menempel ketat Liverpool di puncak klasemen. Wolves pada awalnya sempat membuat The Citizen kesulitan dan hampir mengakhiri laga dengan skor imbang. Namun City akhirnya menyegel 3 poin berkat gol John Stones yang lagi-lagi hadir sebagai pahlawan buat City. Bagaimana cara sang defender kembali jadi pahlawan di menit-menit krusial buat Manchester City? Sebelum kita mulai pembahasannya, Football Lovers tekan dulu tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Berkaca dari kondisi kedua tim, Manchester City dan Wolves sudah bagaikan langit dan bumi. Sebelum pertandingannya melawan City, Wolves berkutat di zona merah dengan hanya meraih 1 poin dari 7 pertandingan. Sementara itu Manchester City sebagai penghuni papan atas, sampai sekarang masih memegang rekor tak terkalahkan. Dari 7 pertandingan yang dimainkan, The Citizen berhasil mengumpulkan 17 poin dengan rincian 5 kali menang dan 2 kali imbang. Manchester City memang sempat kalah pada laga terakhirnya melawan Wolves di Molineux Stadium. Namun jika melihat situasi saat ini, tentu saja Manchester City lebih diunggulkan. Sebagai juara bertahan Premier League 4 musim berturut-turut, pertandingan melawan klub papan bawah seperti Wolves tentunya menjadi kesempatan tersendiri bagi The Citizen. Kemenangan melawan Wolves akan membawa mereka langsung menggusur Liverpool dari posisi teratas. Tergantung bagaimana hasil yang didapat Liverpool kontra Chelsea nanti. Terlepas dari semua keunggulan yang dimiliki Manchester City, Wolves di sisi lain tidak membiarkan tamunya menang mudah. Bertanding di markas sendiri, Wolves harus berjuang mati-matian melawan raksasa Inggris agar tidak tersungkur di peringkat ke-20 klasemen. Di bawah asuhan O'Neill, Wolves diam-diam ternyata sudah menyiapkan rencana tersendiri untuk meredam serangan agresif Citizen. Strategi 3-5-2 dipilih dengan memusatkan permainan di tengah lapangan untuk memperkuat lini tengah pertahanan. Dengan 3 back, Wolves berharap bisa menjaga pertahanan lebih solid untuk menghadapi tekanan tinggi dari Manchester City. Selain itu, mengandalkan 5 pemain di lini tengah juga merupakan fokus utama dari strategi ini. Strategi ini bisa membantu mengurangi dominasi City dalam penguasaan bola. Penempatan 2 striker Larsson dan Cunha di garda terdepan juga tentunya akan meningkatkan kualitas serangan balik dari Wolverhampton. Hasilnya, pada menit ke-7 pertandingan, Strand Larsson berhasil mencetak gol pembuka 1-0 lewat serangan balik yang cepat. Keberhasilan strategi O'Neill membuka keunggulan bagi Wolves tentu saja meningkatkan kepercayaan diri para pemainnya. Menit-menit selanjutnya berjalan dengan lebih intens. Wolves yang merasa dirinya lebih unggul beberapa kali menyerang pertahanan Manchester City tanpa rasa takut. Pertahanan 5 pemain tengah mereka juga menjadi kunci utama dalam memenangkan bola. Meskipun begitu, lawan mereka kali ini adalah Manchester City yang tentu saja tidak bisa dianggap remeh. Pada menit ke-33, gol penyama kedudukan berhasil dijebloskan ke gawang Josesa oleh Josko Gvardiol dari luar kotak penalti. Gvardiol sukses membuat suasana kembali memanas setelah sebelumnya sempat tertinggal. Di menit-menit selanjutnya, kedua tim cenderung stabil mempertahankan intensitas permainan. Strategi O'Neill kali ini juga menjadi faktor utama City, kesulitan mencetak gol keduanya. Berkumpulnya 5 pemain di tengah lapangan membuat dominasi City terganggu, yang mengakibatkan hilangnya bola. Wolves membuat City kehabisan akal membobol pertahanan mereka yang super rapat di laga ini.
Meraih 1 poin atas pertandingan melawan Wolves tentunya bukan target utama dari Manchester City. Meskipun serangkaian serangan Citizen setelah gol Guardiola berhasil digagalkan, anak asuh Pep Guardiola ternyata masih belum menyerah. Tepat sebelum laga berakhir, John Stones berhasil mencetak gol lewat sundulan epiknya pada menit ke-90+5. Gol John Stones menjadi penyelamat Manchester City sekaligus penghancur harapan bagi Wolverhampton. Injury time tepat sebelum pertandingan berakhir adalah waktu yang sangat dramatis bagi seorang pemain untuk mencetak gol. Wolves yang tidak menduga hal ini akan terjadi akhirnya hanya bisa meratapi kekalahan mereka. Kekalahan dari Manchester City juga akan menjadi tambahan prestasi buruk mereka musim ini. Sementara itu, John Stones berhasil membawa Manchester City menempati puncak klasemen, menggeser Liverpool dengan perolehan poin 20. Setidaknya sampai Liverpool menang atas Chelsea beberapa jam setelahnya. Sang pahlawan itu lagi-lagi datang di detik-detik krusial yang menegangkan. Sang pahlawan yang merupakan darah asli kelahiran South Yorkshire bernama John Stones. Aksi John Stones menyelamatkan City rupanya bukan terjadi kali ini saja. Pada match sebelumnya melawan Arsenal 23 September, John Stones juga menyelamatkan Manchester City. City yang sempat ketinggalan 1-2 selama 90 menit dibuat frustasi oleh pertahanan rapat 10 pemain Arsenal. Stones yang baru masuk pada menit ke-78 tiba-tiba mencetak gol di menit 90+8 untuk menghindarkan City dari kekalahan perdana mereka di musim ini. Meskipun seringkali menyelamatkan City lewat gol-gol krusial, John Stones sendiri sejatinya bukan pemain lini depan. Pemain asal Inggris tersebut sebenarnya adalah bek tengah. Kendati demikian, Stones rupanya juga punya bakat untuk menjadi seorang gelandang. Pep yang menemukan bakat tersebut pada akhirnya kerap menaruhnya di posisi gelandang bertahan sebagai salah satu alternatif ketika stok pemain tengah City menipis. Stones dikenal dengan kemampuan bertahan, distribusi bola yang baik, dan ketenangannya saat berada di bawah tekanan. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan membaca permainan yang menjadikannya sebagai pemain multifungsi dan fleksibel untuk segala jenis strategi. Fleksibilitas ini sangat penting dalam skema permainan modern, terutama ketika menghadapi tim-tim dengan variasi taktik yang berbeda. Ketika City membutuhkan penguasaan lini tengah yang lebih kuat, Stones dapat diinstruksikan untuk maju dan berperan sebagai gelandang tambahan. Di sisi pertahanan sendiri, John Stones juga punya kekuatan dan ketangguhan yang sangat dibutuhkan. Sebagai bek tengah, ia memiliki kemampuan untuk memotong serangan lawan, memenangkan duel udara, dan menjaga keseimbangan tim di lini belakang. Kemampuan-kemampuan tersebut sering menjadikannya ancaman dalam duel udara saat tendangan sudut atau free kick. Dengan kombinasi kemampuan teknis, pengalaman, dan kepemimpinan di lini pertahanan, John Stones menjadi aset berharga bagi Manchester City dalam menjaga stabilitas dan daya saing mereka di level tertinggi sepak bola. Selain gelandang dan bek, Pep terkadang memberikan instruksi di luar nalar untuk Stones. Sebagai contoh di laga kontra Arsenal, Pep menaruh Stones sebagai striker untuk bertandem dengan Haaland. Logisnya posisi striker jauh dari kata ideal buat seorang bek seperti Stones. Namun akhirnya Stones menjawab eksperimen gila Pep dengan menjeploskan bola ke gawang Arsenal sekaligus menjadi pahlawan Manchester biru kala itu. Football lovers, itulah dia pembahasan mengenai laga dramatis antara Manchester City versus Wolves yang juga membuktikan kepiawaian John Stones sebagai pahlawan menit akhir. Menurut football lovers sendiri bagaimana? Seberapa penting peran John Stones untuk Manchester City? Komen di bawah ya.